محاولة الكرة العرضية خطراء لإندونيسيا. يا رب الهدف الأول لإندونيسيا. إنه قال بأن خطأ، إذن الهدف والتسلل. تسلل نشاهد، تسلل العمادة يشاهد، لأن نعم هنا الغضب كان يطالب بأن الخطأ ليس موجود. المدرب قوي، وبالتالي حكم المدرب الكوري الجنوبي غاضب وتحصل على البطاقة الصفراء. شين تايون. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Kasih agak, come on. Ayo. Kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We are strong and we can fight back. Come on. Come on. Anjir. Kenapa? Farnya mau ditonjok sama Rido. Kenapa ditonjok? Anjir. Kenapa? Farnya mau ditonjok sama Rido. Kenapa ditonjok? Bongol benar nih. Ancok TV-nya nih. Buang nih. Bangsat. Berakhir sudah. Kita kalah dengan 0-2 dari Uzbekistan dan gagal melaju ke babak final. Tapi tidak mengapa, buat kita masih ada harapan untuk menuju ke Olimpiade, karena kalaupun kita kalah dalam perebutan tempat ketiga, masih ada harapan lagi. Kita akan playoff dengan Guinea, wakil dari Afrika, yang akan berlangsung pada tanggal 9 Mei yang akan datang di Clairefontaine ya, yang di Prancis, dan semoga kita bisa mendapatkan itu. Nah, namun ada juga sepikir gol dari Ferrari. Kalau gol ini disahkan, ya tidak dipanggil oleh VAR, karena sebenarnya wasit itu melihat bahwa ini gol, tapi VAR memanggil lagi-lagi ini ya si Frakon ya Pu Udom yang ditempatkan. Lagi-lagi dia, kalau lawan Qatar juga dia, dan sekarang dia melakukan ini dan memanggil itu untuk dicek lagi. Memang kaki dari Ramadan Sananta itu masuk ya, ujung kakinya tipis kena kalau lihat dari VAR untuk dalam posisi offside ya. Tapi sebenarnya ya Udom yang berperan di sini untuk mengecek itu. Kalau tidak, wasit akan membiarkan itu dengan mengesahkan bahwa gol, karena kita sudah bersorak apa. Nah, di sini titiknya bagi kita, seakan-akan mental kita down setelah ada anulir gol tersebut, di mana Ramadan itu kedapatan ya ketika dilihat ujung sepatunya kaki itu dalam posisi offside. Inilah yang saya selalu sebut faktor X. Bisa juga kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang gak akan diuntungkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh wasit yang bertugas di atas lapangan, dan juga oleh wasit yang bertugas di ruang VAR. Bahkan saya menjelaskan dan menegaskan tentang semua hal ini di konten preview untuk pertandingan ini. Saya sudah menjelaskan bahwa para pemain kita harus berhati-hati. Saya sedih melihat perjuangan para pemain kita di atas lapangan, tapi keputusan dari wasit nih banyak yang keliru. Saya takutnya kalau saya membuat konten ini tadi pagi, keluar kata-kata yang tidak pantas dari saya. Saya nggak mau seperti itu. Faktor tunggal STY kayaknya nggak juga. Faktor paling dominan STY nggak juga. Naturalisasi kasih dampak, iya. Strike, kemain-kemain nggak bikin gol di momen yang berharga. 2 gol di momen yang paling dibutuhkan. Strike ya, Rafael Strike. Apakah keberuntungan seperti itu akan terjadi? Nah, ini yang sebetulnya pertanyaan menarik gitu loh. Kalau gue sih jarang mau mengulang-ulang keberuntungan, karena keberuntungan itu kadang buat pengamat bola itu adalah
cara mudah untuk lari ketika kita nggak bisa jelasin secara logis. Jadi kita bilang keberuntungan aja, Dewi Fortuna, karena kita faktor luck, karena kita nggak bisa jelasin, Krep. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Media asal Vietnam, Soha VN, kaget Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin tanggal 29 April tahun 2024. Menurut media Vietnam tersebut, pasukan Garuda Muda kehilangan mimpi untuk menaklukkan Asia karena video asisten referee VAR. Ya, Timnas Indonesia U23 nyaris menaklukkan Asia jika berhasil lanjut ke final Piala Asia U23 2024. Namun, nyatanya pasukan Sintayong tak berhasil lolos ke final lantaran kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. VAR bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia U23 gagal menaklukkan Uzbekistan U23. Sebab setiap wasit utama pertandingan laga Timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan U23, Sen Yinhao dan wasit VAR Sifarkon Puudom, meninjau VAR, maka Garuda Muda selalu dirugikan. Dimulai adanya pelanggaran dan berpotensi penalti untuk Timnas Indonesia U23 dibatalkan usai wasit Sen Yinhao memantau VAR, gol Muhammad Ferrari yang dianulir karena usai melihat VAR Ramadan Sananta dianggap offside, hingga kartu merah Rizky Ridho pada menit 84. Sejumlah keputusan wasit Sen Yinhao begitu memojokkan Timnas Indonesia U23 setiap melihat dan berkonsultasi dengan VAR. Garuda Muda yang konsentrasinya mulai pecah akhirnya kalah dengan skor 0-2. VAR menggagalkan gol Indonesia dan salah satu pemainnya dikeluarkan dari lapangan saat melawan Uzbekistan U23, bunyi artikel yang ditulis Soha VN dalam judul, "Tercengang gara-gara VAR, Indonesia kehilangan mimpinya menaklukkan Asia," dikutip Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam membalas sindiran pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel. Sebelumnya, Bung Towel sempat mendesak Sintayong untuk berterima kasih kepada klub Liga 1 karena mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Jadi ini bukan soal yang basa-basi, soal tidak perlu, soal remeh-temeh, bukan, ini soal dasar membangun sepak bola, bahwa dalam proses pembentukan bahwa TC ada situasi, yang turun tangan Ketua Umum, tarik rem darurat, kata Bung Towel dalam program Apa Kabar Indonesia Malam di Tefone, Jumat tanggal 26 April tahun 2024 itu memang catatan buat Sintayong selama ini, kurang komunikasi, kurang relasi dengan klub dan pelaku sepak bola, jangan sembunyi terus di bawah ketiak Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kita harus jaga sepak bola family ini, kata Bung Towel. Menurut Bung Towel, Sintayong tak menyadari bagaimana sikap heroik itu sangat penting untuk mengobati kerugian yang dialami klub Liga 1 tersebut. Alangkah baik dan bagus, kalau pelatih yang menyatakan itu, tidak ada yang berat dan tidak ada yang dirugikan dan justru meninggikan derajat Sintayong, bukan soal basa-basinya, bukan, ini fundamental dibanding membangun sepak bola, harus tahu filosofinya, tegas Bung Towel. Komentar tersebut membuat supporter Timnas Indonesia kesal karena dianggap tidak melihat prestasi yang telah diberikan Sintayong selama ini. Kritik yang dilontarkan oleh Bung Towel ternyata diketahui oleh pemain sekaligus Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam meski kini sedang bermain di Thailand bersama Port FC. Sindiran untuk Bung Towel dilontarkan Asnawi secara tidak langsung melalui kolom komentar unggahan Instagram milik Sintayong pada Minggu, tanggal 29 April tahun 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengunggah sebuah foto keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan pada laga sebelumnya. Setelah pertandingan dengan Korea, kerja yang bagus untuk kedua tim, tulis Sintayong dalam keterangan foto yang dibagikan. Menariknya, Asnawi ikut berkomentar soal kesuksesan Timnas Indonesia U23 tersebut. Dia hanya mencantumkan akun Instagram resmi Bung Towel dalam kolom komentar. Disinyalir, komentar tersebut merupakan bentuk sindiran Asnawi kepada Bung Towel yang kerap mengkritik pencapaian Sintayong bersama Timnas Indonesia. Sementara itu, pengamat sepak bola asal Australia, Paul Williams mengatakan gaya bermain Timnas Indonesia di Piala Asia U23 merupakan hal yang langka dijumpai di Asia.
Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di skuad timnas Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara bermain Indonesia. Gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara, kata Paul kepada wartawan Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Menurut Paul, anak-anak asuh Sintayong itu bisa bermain bertahan jika dibutuhkan, seperti pada babak kedua saat menghadapi Australia. Namun, Garuda Muda memilih tetap menyerang dengan garis pertahanan tinggi. Kita lihat di Piala Asia banyak negara memilih untuk bermain bertahan dalam skema low block, ujar pria yang juga menjadi produser dan co-host podcast ternama The Asian Game itu. Ini cocok dengan para pemain Indonesia, cocok dengan mentalitas Indonesia. Semua orang punya pendapat sendiri mengenai gaya bermain yang tepat, tapi menurut saya ini adalah cara bermain sepak bola untuk dimainkan, bebernya. Paul juga menyampaikan kekagumannya saat tahu bahwa mayoritas skuad yang dibawa Indonesia ke Piala Asia didominasi usia yang masih sangat muda, seperti halnya Marcelino Ferdinand yang baru berusia 19 tahun. Saya sudah berbicara soal dia, Marcelino Ferdinand, sejak usianya baru 16 tahun dan sekarang dia baru 19 tahun. Itu artinya dia masih bisa mengikuti beberapa turnamen U23 lagi, imbuhnya. Masa depan sepak bola Indonesia luar biasa cerah, pungkasnya.